Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, mari siapkan kami Tuhan, wadah kami, bejana kami untuk kami boleh menerima firman-Mu pagi ini. Kami percaya firman-Mu akan kami terima dengan utuh dalam hidup setiap kami dan mendapat jaminan dari firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi. Tuhan, kami percaya, mari biar firman-Mu Tuhan akan mengubahkan dan menguatkan setiap kami. Ya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya saudara semua. Pagi ini judulnya kuasa doa saudara. Tadi malam saya sharing di anak muda tentang iman yang bersepakat. Nah pagi ini saya dapat tentang kuasa doa. Sebenarnya beda tipis antara doa dan iman yang bersepakat. Doa pun juga kudu sepakat sama Tuhan, amin. Tapi satu hal saya boleh tangkap bahwa selama kita hidup sebagai orang Kristen saudara, setiap hari kita berdoa di PW, mungkin tadi pagi setelah bangun tidur kita doa juga. Apakah doa yang kita naikkan itu benar di hadapan Tuhan atau benar di hadapan kita saudara? Apakah doa yang kita naikkan itu pas di hati Tuhan atau doanya itu pas di hati setiap kita? Orang kalau berdoa itu pasti memohon sesuatu, benar? Kadang meminta sesuatu, kadang memohon sesuatu. Tetapi hari ini apakah yang kita mohonkan atau apa yang kita naikkan, kita doakan sama Tuhan itu pas di hatinya atau cuma pas di hati kita tapi enggak pas di hati Tuhan? Kita buka dari Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini sebuah privilege yang Tuhan beri buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berseru, kita datang ke Tuhan, kita berdoa tepat, pas di hatinya, maka Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Amin. Saya percaya kita berseru, kita berdoa, Tuhan mendengarkan kita. After that, waktu Tuhan yang terjadi. Seperti kemarin, Tantelan, waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Doa itu apa sih? Doa itu tuh kalau saya ya Bapak Ibu Saudara, saya ketika bertobat di tempat ini, terima Tuhan, terima Roh Kudus, pelayanan, harus baca Alkitab, harus punya saat teduh, dibilang, harus berdoa. Ya kan? Saya itu tipe orang yang kalau baca Alkitab sambil duduk atau dengan serius ya, maksudnya itu pasti cepat ngantuk. Saudara. Nah, saya tuh mengakali bahwa saya ini mesti baca firman, sekarang ini udah canggih, ada audio Bible ya kan. Jadi saya tuh kadang mengcombine antara fisik membaca dan mendengar saudara. Itu sangat membantu. Kalau saya tuh nggak bisa baca buku atau baca tulisan yang banyak, orang mungkin bisa baca novel, bisa baca buku ilmiah, saya tuh nggak bisa. Pasti baru seperempat jalan tuh pasti udah ngantuk, udah nggak kuat. Nah, saya doa sama Tuhan, Tuhan saya ini punya kelemahan. Saya ini kalau baca Alkitab ini cepat ngantuk. Saya ini cepat ngantuk kalau baca Alkitab itu cepat ngantuk Tuhan. Ini gimana caranya supaya saya ini enggak ketinggalan. Dan seiring berjalannya waktu saya coba memaksa hidup saya tetap baca, tetap ngantuk juga. Tetapi akhirnya ketika audio Bible muncul itu sangat membantu. Dan doa menurut pribadi saya itu adalah komunikasi saya dengan Tuhan. Caranya setiap orang punya caranya masing-masing. Saya kalau mau tidur saudara ya, udah baca Alkitab kelar, selesai semuanya, rebahan gitu kan. Saya cuma ngobrol sama Tuhan, enggak yang duduk berlutut gini, enggak. Saya tuh punya cara dengan Tuhan, saya sambil tiduran, saya merem, saya ngobrol sama Tuhan.
Saya cerita semua Tuhan apa yang saya alamin hari ini, saya doa sama Tuhan. Dan itu adalah salah satu cara saya berkomunikasi dengan Tuhan, saudara, melalui doa. Setiap kita pasti berdoa. Ada yang tidak pernah berdoa di tempat ini? Saya rasa tidak ada. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Setiap pribadi punya caranya masing-masing. Setiap pribadi punya ciri khas tersendiri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di Yeremia tadi dikatakan ketika kita datang dan berseru, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Kita dikasih mulut itu untuk apa, saudara? Untuk kita berseru akan firman Tuhan. Untuk kita bersaksi akan kebaikan Tuhan. Kita diciptakan punya mulut bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk istilahnya menjatuhkan orang, bukan untuk istilahnya mengejek orang, enggak. Tetapi kita dikasih mulut untuk apa? Untuk bersaksi, untuk membaca firman, untuk memberkati, untuk mendoakan. Karena kita, di mulut kita ini punya kuasa, benar? Ada kuasa yang besar di mulut kita. Meskipun ini mulut kecil, tapi ada kuasa yang besar yang terkandung dalam mulut kita. Yakobus 5 ayat 16b, saudara. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan pertanyaannya, kita hari ini adalah orang benar, adalah orang yang dipercaya Tuhan, atau mungkin kita menjadi orang asing di hadapan Tuhan hari-hari ini, saudara. Firman-Nya dengan jelas berkata, doa orang benar, orang yang benar, bila dengan yakin diserukan, didoakan, sangat besar kuasanya. Kita belajar tentang deklarasi, kita belajar tentang berseru sama Tuhan. Ya, kita mendeklarasikan firman Tuhan tadi. Itu adalah doa, saudara. Deklarasi perjanjian pelangi, deklarasi tahun 2023 itu adalah doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Setiap pagi kita membaca ini, inilah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan pertanyaannya tadi saya di awal, apakah ketika kita mengucapkan itu, cuma sekedar kita mengucapkan, oh iya habis PW kelar worship, ada deklarasi, ya udah baca. Atau apakah kita mengucapkan benar-benar dari hati kita? Kami para WL pernah ditegur sama Ibu Nani, saudara. Ditegur, ayo para WL kalau deklarasi itu harus sungguh-sungguh. Jangan cuma membaca, jangan cuma ala kadarnya. Kita ditegur dan jujur itu sangat menemplak. Kadang saya juga kalau udah ini keringetan, udah capek, udahlah baca gitu. Tapi saya akhirnya bertobat, saudara. Ketika ditegur, ayo ini firman, bukan cuma teks, bukan cuma bacaan. Tapi ini firman yang akan jadi daging dalam hidup setiap kita. Baca yang benar, baca dengan sungguh-sungguh. Serukan dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah sebuah doa yang kita naikkan, saudara. Dan hari-hari ini, kita punya kuasa untuk kita berdeklarasi, untuk kita berdoa. Karena Tuhan sudah taruh kuasanya dalam hidup kita. Hari ini ada 2 poin yang akan saya sampaikan dengan singkat dan jelas. Yang pertama, doa itu adalah senjata kita. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bekerja di hidup kita. Cerita tentang Raja Yosafat, kita buka dari 2 Tawarikh 20 ayat 3, saudara. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sama halnya dengan kita. Kalau kita lagi takut, kita lagi khawatir,
kita lagi gentar, siapa yang kita cari, saudara? So, sudah pasti kita mencari Tuhan dalam hidup kita, benar? Apakah ada mencari Tuhan yang lain? Saya rasa tidak ada. Hari itu Yosafat sedang dalam pergumulan karena Yehuda akan diserang oleh Bani Amon dan Moab hari itu. Dengan jumlah yang sangat besar dan secara matematika kerajaan Yosafat itu pasti akan kalah melawan mereka. Ketika dia melihat sudah datang semua musuh-musuhnya, dia menjadi gentar dan takut. Lalu dia mengambil keputusan yang penting. Bukan kabur, bukan lari, bukan give up. Tetapi dia memutuskan untuk berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah, tapi berserah. Mencari dan berdoa kepada Tuhan. Ketika dia dalam sebuah peristiwa yang sangat mungkin bikin hatinya khawatir begitu besar, bagaimana nanti kalau diserang, rakyatnya diserang oleh semua pasukan Amon dan Moab. Gimana kalau nanti banyak orang yang mati, gimana nanti kalau banyak anak-anak kecil yang mati. Sebagai seorang aja tidak mudah untuk memikirkan semuanya itu, saudara. Dia harus memikirkan semuanya, bukan cuma pribadinya, tapi semuanya. Menghadapi kepungan-kepungan yang ada di depan dia. Tetapi satu hal kita bisa pelajari. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari dan berdoa sama Tuhan. Itu senjata yang dia miliki. Itu senjata yang dia punya. Dan kalau Bapak Ibu sudah tahu ceritanya, kita lompat ke ayat 22 sampai 24. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Ketika mereka mulai berdoa, mereka mulai bersorak-sorai nyembah Tuhan, bahasa roh mungkin hari itu ada yang deklarasi. Dikatakan dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Singkat cerita, Yosafat dan semua pasukan yang gak jadi perang, saudara. Karena Tuhan sudah membuat penghadangan sendiri terhadap Bani Amon dan Moab. Ketika mereka datang, mereka udah lihat dasi, musuhnya udah pada tergeletak semua. Lah sih kok udah pada mati semua. Ini belum keluar, kita belum perang ini. Kok udah pada mati? Senjatanya ada di Yosafat. Dia mencari, berdoa. Dan dia menyerukan, ayo semuanya bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ayat 22, boleh kembali. Mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Itulah senjata Yosafat hari itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tanpa harus berperang, tanpa harus keluar keringat, Tuhan membuat penghadangan terhadap Amon dan juga Moab. Hasil dari berdoa, berseru, memuji nama Tuhan. Di ayat yang sebelumnya dia menyuarakan kepada semua rakyatnya, ayo mulai memuji Tuhan, mulai bersorak-sorai bagi Tuhan, mulai menyembah Tuhan. Kasih yang maksimal, all out menyembah Tuhan, jangan berhenti. Jangan terputus-putus. Yang gak bisa perang, dukung dengan semua doamu, dengan semua pujian bagi nama Tuhan. Mendukung yang akan berangkat menghadapi Bani Amon dan juga Moab.
Tetapi sebelum ketemu face to face, Tuhan sudah membuat perbedaan di situ. Hasil dari doa seorang Raja Yosafat. Kita pun sama, saudara. Sama. Kita punya kuasa di mulut kita. Kita punya mulut untuk berdoa sama seperti Yosafat. Kita punya suara untuk berseru sama seperti Yosafat. Mari lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena doa adalah senjata untuk kuasa Tuhan bekerja. Yosafat sudah mengalami bersama bangsanya. Bahkan bukan cuma musuh-musuhnya dikalahkan. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ketika Tuhan yang membuat perbedaan, saudara, bukan cuma kemenangan besar, tetapi Dia kasih bonus yang lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Yosafat dan bangsanya menjarah banyak hari itu. Mendapat kekayaan yang tidak terduga. Mendapat rampasan yang tidak terduga. Karena apa? Karena doa Yosafat kepada Tuhan Allah Bapa hari itu. Dan ini pun juga berlaku buat kita, saudara. Bukan cuma di saat kita berseru, kita lagi kesusahan, kita berdoa, Tuhan tolong bantu saya, tolong selamatkan saya, tolong pulihkan saya. Biar semua mungkin hutang-hutang saya kelar, masalah keluarga saya kelar. Enggak cuma itu, saudara. Tuhan enggak berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan bisa kasih jalan yang lain, kasih porsi yang lain buat kita. Tuhan menyediakan yang lebih bagi setiap kita semua. Amin. Jangan pernah kita berpikir, udah ditolong Tuhan, enough, ya udahlah Tuhan terima kasih, daya, bye. No. Tuhan tuh bukan Tuhan yang dikunjungi sesaat, enggak. Saya pernah cerita ini, Tuhan tuh pengen dikunjungin setiap saat, bukan cuma sesaat, saudara. Tuhan mau kita datang sama Dia setiap saat, bukan cuma sesaat. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya, everything is gonna be okay dalam hidup kita. Semua akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bukan cuma kita berdoa tentang pemulihan, Tuhan pulihkan, pasti terjadi, amin. Tapi after that ada hal-hal yang lain yang akan Tuhan kerjakan di hidup kita. Asalkan kita terus berseru, berdoa, percaya sama Tuhan, saudara. Yosafat sudah mengalaminya, bangsa Yehuda sudah mengalaminya, dan saya percaya ini pun akan kita alami dalam hidup kita. Semua musuh-musuh kita, mungkin semua kelemahan kita, akan Tuhan buat perbedaan di hidup kita. Dan setelah itu akan Tuhan berikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Asalkan doamu, kau percaya bahwa itu adalah senjata yang engkau punya. Untuk apa? Untuk kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kita. Amin. Yang kedua, saudara, perlu yang namanya sepakat dalam berdoa. Ini yang saya khotbahkan tadi malam. Sepakat dalam berdoa, maka akan Tuhan berikan di hidup setiap kita. Kita buka dari Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Balik ayat 19. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, maka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Sekarang kalau mungkin kita tanya satu persatu,
Mau minta apa ke Tuhan? Mau doa apa ke Tuhan? Mau memohon apa ke Tuhan? Dikasih kesempatan untuk meminta sesuatu. Semua pasti akan meminta, saudara. Tapi perlu yang namanya sepakat. Supaya apa? Supaya Tuhan mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Kita punya keluarga, mungkin kita punya mesbah keluarga di rumah yang setiap malam berdoa. Sepakatlah, start from your family, start dari keluarga kita. Sepakat berdoa untuk keluarga ini. Maka Tuhan akan mendengarkan doa dari keluarga dan Tuhan akan mengabulkan itu dalam kehidupan kita semua. Perlu yang namanya sepakat. Kita nggak bisa istilahnya dari 5 orang mungkin satu keluarga 5 orang, yang 3 ini sepakat, yang 2-nya enggak. Gak akan pernah ketemu, saudara. Tapi dari 5 orang ini harus semuanya seia, sekata, sepakat, sejalan, sederap dengan Tuhan. Maka apa yang dinaikkan, apa yang didoakan, Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini belajar untuk sepakat, belajar untuk seia sekata. Ini saya belum ngomong untuk sepakat dengan Tuhan, tapi belajar sepakat dengan keluarga kita. Dari circle yang kecil di lingkungan kita, di keluarga kita. Belajar sepakat antara suami, istri, dan anak. Maka saya percaya apapun doa yang dinaikkan, Tuhan akan mengabulkannya dalam kehidupan kita. Harus sepakat, seia, sekata. Jangan kita istilahnya dengan pemikiran sendiri. Jujur memang tidak mudah untuk membuat semua itu sepakat, gak mudah. Karena semua punya pemikiran diri sendiri, semua punya pertimbangan diri sendiri. Tetapi bisa, asalkan kita tetap terus berseru sama Tuhan. Doa yang dinaikkan sangat besar kuasanya. Dengan kesepakatan, maka powernya, kuasanya lebih besar. Ketika ada kesepakatan, pasti ada yang namanya unity dan power, kekuatan. Dan ketika Allah melihat ada kesepakatan itu, Allah akan mengabulkan permintaan yang dipanjatkan kepadanya. Sederhana, sepakat dalam berdoa. Itu yang harus dilakukan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Hari-hari ini, apakah doa yang kita naikkan itu sudah pas dan tepat di hati Tuhan, atau mungkin cuma pas dan tepat di hati kita? Jangan kita terjebak untuk selalu meminta dan menuntut, saudara, enggak. Tapi belajar untuk selalu mengucap syukur terlebih dahulu. Belajar untuk berterima kasih dengan kondisi apapun. Maka setelah itu Tuhan akan berikan yang lebih dari apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Kuasa doa sangat besar powernya dalam hidup kita. Jadi hari-hari ke depan, mari saudara, terus berdoa, jangan pernah putus. Jangan cuma doa pagi, doa makan, dan doa malam, enggak. Tapi every time, setiap saat. Kalau kita merasa, aduh aku perlu datang sama Tuhan, datanglah. Punya jam-jam pribadi sama Tuhan. Punya saat teduh sama Tuhan. Itu perlu untuk apa? Untuk melatih iman kita. Untuk melatih pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, doa adalah senjata kita untuk kuasa Tuhan bekerja. Lalu yang kedua, sepakat dalam berdoa. Maka Tuhan akan beri semuanya dalam kehidupan kita, saudara. Jangan pernah putus berdoa. Jangan pernah mengesampingkan, udahlah doanya masih bisa besok lagi. Jangan. Tuhan tuh nggak pengen kita ini anaknya tuh nunda-nunda apa yang harus dilakukan. Kalau emang itu adalah waktu di mana kita harus berdoa, baca kitab, lakukanlah. Jangan kita menunda-nunda. Jujur kalau nunda jadi lupa. Nggak pernah dilakuin. Kalau emang itu waktu di mana saya harus datang doa sama Tuhan, just do it. Dimanapun, sudah lagi nyetir, lagi masak, bisa berdoa, bisa komunikasi sama Tuhan.
Maka dari itu kuasa doa itu penting dan besar kuasanya bagi setiap kita. Jangan kita berhenti dan putus berdoa. Tuhan mendengar dari surga. Tuhan mendengar seruan kita. Dan Tuhan akan mengirimkannya tepat pada waktunya bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar untuk terus berseru dan berdoa kepadamu Tuhan pagi hari ini. Biar gak cuma kami meminta sesuatu, kami mengingini sesuatu di saat kami berdoa Tuhan. Tapi biar kami belajar untuk kami boleh mengucap syukur terlebih dahulu. Berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semua apa yang kau buat di hidup kami. Karena kami tahu tanpa engkau mungkin melihat kami berseru, kau sudah tahu isi hati kami Tuhan. Mari Bapak, biar hari-hari ini Tuhan, biar dari mulut kami terus menyerukan doa kepadamu Tuhan. Biar dari mulut kami Tuhan, kami terus menyerukan permohonan kami, doa kami, deklarasi kami, firman kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, besar kuasa yang kau berikan dalam hidup setiap kami. Biar hari-hari ke depan Tuhan, apapun yang kami naikkan, apapun yang kami doakan Tuhan, biarlah semuanya boleh tepat seperti Tuhan yang mau. Bukan cuma tepat seperti yang kami mau, tapi biarlah semuanya tepat seperti yang Tuhan mau. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kami meminta sekalipun kau sudah menyediakan yang terbaik bagi hidup kami. Waktumu yang terbaik bagi kami. Biar kami menjadi umat-umat yang tetap setia dan percaya kepadamu. Yang tetap berharap dan berseru kepadamu. Hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam kehidupan setiap kami Tuhan, kami percaya. Mari Bapa, pagi ini Kau yang jagai lidah bibir mulut kami. Biar keluar doa-doa yang kami naikkan, yang menyenangkan hatimu dari lidah bibir mulut kami Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin sedang menghadapi masalah di keluarga kami, di rumah kami. Masalah perekonomian, mungkin apapun itu Tuhan. Pagi ini kami mau berseru dan berdoa kepadamu. Engkaulah Tuhan Jehovah Jireh, yang menyediakan segalanya bagi setiap kami Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Mari Kau yang mendengar, Kau yang melihat seruan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau Tuhan yang menjamah mereka Tuhan. Apapun Tuhan permasalahannya, Engkau tetap Tuhan yang sama, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Pagi ini Tuhan tetap kami berdoa Tuhan. Berdiri untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Bapa, biar mulai dari hari ini Tuhan Kau tetap menjagai negeri kami, bangsa kami. Biar ada tembok perlindungan Tuhan dalam kehidupan bangsa kami. Biar ada tembok pertahanan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar panci-panci nama-Mu yang berdiri kokoh di bangsa kami. Biar tembok perlindungan Tuhan Mazmur 91 yang ada atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Bapa, biar Kau jadikan semua yang baik untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang mencintai negeri ini, Kau Tuhan yang menyayangi negeri ini. Kami berdoa Tuhan, kami bersepakat pagi ini Tuhan, kami sepakat, mari Bapa, jagai dan berkati bangsa kami Indonesia. Sebab kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja di bangsa kami, hanya kuasa yang dari surga yang turun menyentuh bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat semua firman menjadi nyata di negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa buat bangsa yang terbaik yang kami miliki ini Tuhan. Kami percaya tidak lama lagi kami akan melihat semua terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa untuk bangsa kami, dan kami percaya Tuhan, biar hari ini Tuhan kami berdoa, biar Kau yang terus menjaga hidup kami, ada kesehatan
yang terbaik Kau jadikan di hidup setiap kami. Nggak ada satupun dari kami yang sakit, bahkan kalau ada yang sakit sekalipun, Kaulah Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan kami mau terima daya tahan tubuh yang terbaik yang Kau sediakan dari surga, biar Kau alirkan di hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya ada benteng yang melapisi tubuh kami Tuhan. Nggak ada satupun virus yang bisa mendekat, nggak ada satupun penyakit yang bisa mendekati hidup kami, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang menjagai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu. Mari Tuhan, biar pengurapan ini Tuhan berlaku dan menjadi tanda, menjadi lambang bahwa hidup kami bersepakat dengan Engkau. Mari kita siapkan minyak urapan di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Biar tangan yang diolesi minyak urapan ini Tuhan, kami percaya ada kuasa yang mengalir Tuhan dari surga menyentuh hidup kami Tuhan pagi ini. Biar pikiran kami seperti pikiran Kristus. Biar mata kami melihat, memandang seperti Yesus memandang. Biar telinga kami Tuhan Kau pasangi filter, yang masuk adalah hal-hal yang baik, yang tidak baik kami mau buang jauh-jauh Tuhan. Biar firman yang kami dengar itulah yang akan kami dengar terus Tuhan setiap hari Tuhan. Mulut kami Tuhan kami urapi, ada kuasa yang besar di mulut kami Tuhan. Biar mulut ini kami pakai untuk berdoa, untuk berseru, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang lain, tapi kami percaya Tuhan mulut kami Tuhan kami pakai untuk melakukan kebaikan di sekitar kami Tuhan. Urapi hati kami, biar ini terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Hati kami terus berpaut dengan Engkau, menjadi sepakat, seia, sekata, sederap dengan Engkau Tuhan. Semua kelemahan kami, tegar tengkuk kami Tuhan, kebodohan kami Tuhan, apapun Tuhan yang jelek di hidup kami Tuhan, kami potong, kami putuskan dalam nama Yesus. Biar Engkau gantikan dengan semua yang ilahi, dengan semua yang baik, yang daripada-Mu Tuhan masuk dalam kehidupan setiap kami. Tangan kami Tuhan kami olesi, kami urapi. Kami percaya Tuhan kedua tangan kami diciptakan bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi kami percaya Tuhan kedua tangan kami mau pakai untuk memberkati, untuk bekerja, untuk melayani dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami percaya Bapa, biar melalui kedua tangan kami Tuhan kami bisa menolong banyak orang, kami bisa memberkati, kami bisa menjadi berkat buat sekitar kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami kerjakan dengan tangan kami, kami percaya Kau buat menjadi berhasil di hidup setiap kami Tuhan. Kedua kaki kami Tuhan, kami urapi di dalam nama Yesus. Kami percaya biar kedua kaki kami diperkuat, diperkokoh untuk kami boleh berdiri sampai garis akhir, untuk kami boleh berlari kepada destiny kami. Kami percaya Tuhan, biar kedua kaki kami Tuhan melangkah seperti Engkau melangkah Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada ketahanan yang baru yang Kau berikan kepada kedua kaki kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini pengurapan sudah kami terima di dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan mulai mengalir masuk, membanjiri hidup setiap kami Tuhan. Urapan yang dari surga mulai membasahi hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan, kami mendukung, mensupport, berdoa dan bersepakat. Mari Bapak Kau yang berkati beliau dan juga keluarganya yang sedang ada di Australia. Mari Kau yang jagai, Kau yang lindungi, buat dia boleh menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, tiba waktunya dia akan kembali bersama-sama kami di tempat ini, bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, mari Bapak untuk kami semua pagi ini, di akhir minggu ini Tuhan kami mau akhiri bersama dengan Engkau. Kami percaya berkat yang Kau sudah sediakan dan yang Kau sudah berikan bagi setiap kami Tuhan tidak akan pernah berhenti dan putus di hidup kami Tuhan. Kami percaya di akhir minggu ini Tuhan kami akan melihat keajaiban dalam kehidupan setiap kami. Kami akan melihat jawaban dari hidup setiap kami dan kami percaya Tuhan hari ini Tuhan pagi ini kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan masuk mengaliri hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semua hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari percaya katakan sama-sama amin. Tuhan berkati kita semua dan shalom.